Halo Bapak, Kakak, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari PET 17. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pointer to function. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kesha Ivana James Torus dengan NIM 12S21053 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Noni Jelia dengan NIM 12S21025. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Pointer to function. Karena pointer dapat menunjuk ke alamat di suatu lokasi memori manapun, pointer juga dapat menunjuk ke awal kode yang dapat dieksekusi. Sehingga pointer to function atau pointer fungsi menuju ke kode yang dapat dieksekusi untuk suatu function dalam memori. Pointer function dapat disimpan dalam array atau diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain. Sintaksnya seperti yang dapat kita lihat adalah return type, selanjutnya pointer nama underscore function, selanjutnya diikuti dengan parameter. Di sini catatan tanda kurung di sekitar pointer function name penting. Tanpa mereka, compiler akan mengira function tersebut mengembalikan pointer. Setelah mendeklarasikan petunjuk function, kita harus menetapkannya ke suatu function. Program singkat berikut mendeklarasikan suatu function, mendeklarasikan penunjuk function, menetapkan fungsi ke function dan kemudian memanggil function melalui petunjuk. Seperti yang dapat dilihat contohnya. Kemudian fakta menarik dari pointer fungsi. Yang pertama, tidak seperti pointer normal, pointer fungsi ini menunjuk ke kode, bukan ke data. Jadi biasanya penunjuk fungsi menyimpan awal kode yang nantinya akan dapat dieksekusi. Kemudian yang kedua, tidak seperti pointer normal, pada pointer fungsi ini tidak mengalokasikan memori dealokasi atau realokasi menggunakan pointer fungsi. Kemudian yang ketiga, nama fungsi juga dapat digunakan untuk mendapatkan alamat fungsi. Jadi misalnya dalam program yang sebelumnya telah dihapus operator alamat dan dalam penugasan. Jadi itu akan nanti mengubah panggilan fungsi dengan menghapus pointer, maka program masih berfungsi. Kemudian yang keempat, seperti pointer normal, kita dapat memiliki array pointer fungsi. Yang kelima, penunjuk fungsi dapat digunakan sebagai pengganti kotak sakelar. Dan yang keenam, seperti pointer data normal, pointer fungsi dapat diteruskan sebagai argumen dan juga nanti dapat dikembalikan dari sebuah fungsi. Array pointer function. Di sini array pointer function dapat menggantikan switch atau pernyataan if untuk memilih tindakan seperti program berikut, seperti yang dapat dilihat. Pernyataan integer pointer of 4 integer mendeklarasikan array pointer function. Setiap elemen array harus memiliki parameter dan tipe pengembalian yang sama. Dalam hal ini, function ditetapkan ke array memiliki dua parameter, yaitu integer dan mengembalikan sebuah integer. Hasil pernyataan dari op pilihan x, y menjalankan function yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna. Bilangan bulat yang dimasukkan sebelumnya adalah argumen yang diteruskan ke function. Kemudian berikutnya adalah the void pointer.
The void pointer ini adalah sebuah pointer void yang kegunaannya itu untuk merujuk ke semua jenis alamat di memori dan memiliki deklarasi yang terlihat seperti berikut: void pointer. Program berikut menggunakan pointer yang sama untuk 3 tipe data yang berbeda, yaitu integer, float, dan char. Jadi saat mendefinisikan pointer kosong, kita harus terlebih dahulu mengetikkan pointer ke tipe data yang sesuai sebelum meredefinisikannya dengan pointer. Function using void pointers dengan sintaks void pointer persegi const void pointer. Menggunakan tipe pengembalian void pointer memungkinkan untuk semua tipe pengembalian. Demikian pula parameter yang void pointer menerima jenis argumen apapun. Jika Anda ingin menggunakan data yang diteruskan oleh parameter tanpa mengubahnya, Anda mendeklarasikan const. Anda dapat mendeklarasikannya dengan const. Anda dapat mengembalikan nama parameter untuk lebih melindungi deklarasi dari implementasinya. Mendeklarasikan suatu function dengan cara ini memungkinkan definisi dikonstrumasi sesuai kebutuhan tanpa mengubah deklarasi. Berikutnya adalah function pointers as argument. Fungsi pointer sebagai argumen. Cara lain untuk menggunakan penunjuk fungsi adalah dengan meneruskannya sebagai argumen ke fungsi lain. Penunjuk fungsi yang digunakan di sini penunjuk maksudnya itu adalah pointer. Fungsi pointer yang digunakan sebagai argumen terkadang disebut sebagai fungsi panggilan balik atau call it back. Jadi fungsi keysort dalam file header stdlib.h menggunakan teknik ini. Quicksort adalah algoritma yang banyak digunakan untuk mengurutkan array. Untuk mengimplementasikan pengurutan dalam program kita hanya perlu menyertakan file stdlib.h dan kemudian menulis fungsi perbandingan yang cocok dengan deklarasi yang digunakan dalam keysort. Callback. Callback dalam C adalah function yang disediakan untuk function lain untuk callback to. Di beberapa titik ketika function lain melakukan tugasnya, ada dua cara pemanggilan callback digunakan. Panggilan balik sinkron dan panggilan balik asinkron, atau callback sinkron dan callback asinkron. Panggilan callback sinkron diberikan ke function lain yang menggunakan beberapa tugas dan kemudian kembali ke pemanggil dengan tugas selesai. Sedangkan panggilan asinkron atau callback asinkron diberikan kepada function lain yang memulai tugas dan kemudian kembali ke pemanggil dengan tugas yang mungkin belum selesai. Panggilan sinkron biasanya digunakan untuk memberi delegasi ke fungsi lainnya, di mana fungsi lain mendelegasi beberapa langkah tugas. Contoh klasik dari delegasi adalah function bsearch dan keysort dari C standard library. Kedua function ini mengambil panggilan balik yang digunakan selama tugas disediakan function sehingga jenis data yang dicari dalam kasus bsearch atau diurutkan dalam kasus keysort tidak perlu diketahui oleh function yang sedang digunakan. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan kami yang tidak berkenan di hati Bapak, Kakak, dan teman-teman sekalian. Terima kasih.